Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berkunjung ke channel kami. Semoga kunjungan kalian semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat Jalan Spiritual, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Kiai Wilah, seorang wali penyebar Islam di daerah Purbalingga, khususnya Dukuh Wilangan, Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam kami mengisahkan perjalanan spiritual kami ke makam Kiai Wilah masih terdapat kesalahan atau kekeliruan. Itu semata-mata karena kekurangtahuan kami. Tetapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Kami hanya bertujuan untuk nguri-uri sejarah wali Allah yang dalam hal ini adalah Kiai Wilah, yang telah berjuang dalam penyebaran agama Islam di bumi Nusantara, khususnya di Dukuh Wilangan, Desa Kelapa Sawit, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Selain itu, dengan perjalanan spiritual kami ini, semoga dapat memberikan pelajaran yang berharga kepada kita untuk lebih beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan mencontoh semangat dari para leluhur kita dalam berislam dan menyebarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jalan Spiritual, untuk menuju ke makam Kiai Wilah, jika ditempuh dari arah alun-alun Purbalingga, maka peziarah menuju ke arah barat hingga sampai di perempatan Lampu Merah Karangsentul, kemudian ambil arah ke kiri menyusuri Jalan Raya Letnan Yusuf menuju perempatan Lampu Merah Bapakan, kemudian ambil arah ke kanan menyusuri Jalan Rupak Picis hingga sampai di perempatan Rupak Picis, terus lurus menyusuri Jalan Raya Kedungwulu hingga sampai di pertigaan dekat Warung Seblak, kemudian belok ke kanan menyusuri Jalan Mas Ajeng Lanjar sekitar 300-400 meter, lalu belok ke kanan menuju Jalan Kuburan Dukuh Wilangan sejauh kurang lebih 150 meter. Maka peziarah akan sampai di makam Kiai Wilah. Sahabat Jalan Spiritual, akhirnya kami sampai di makam Kiai Wilah. Dari tempat parkir kami berjalan menuju makam Kiai Wilah sejauh sekitar 12 meter. Inilah pintu gerbang makam Kiai Wilah. Di sebelah kanan terdapat patung burung elang yang melambangkan sosok Kiai Wilah adalah seorang yang memiliki semangat yang membara, fokus, dan bekerja keras, tidak pantang menyerah. Dan di sebelah kirinya berdiri tegak pohon pakis haji. Pohon pakis haji ini memiliki makna simbolis yang kuat dalam budaya Islam. Pakis haji sering dikaitkan dengan kesabaran, keuletan, dan kekuatan. Makna simbolis ini berasal dari sifat pakis haji yang mampu tumbuh dan berkembang di lingkungan yang keras dan tandus, seperti di celah-celah bebatuan atau di atas tembok yang tinggi. Sahabat Jalan Spiritual, jadi pakis haji ini jika ditarik benang merah dengan perjalanan kehidupan Kiai Wilah sangatlah cocok. Beliau memang dahulu tergolong manusia yang ulet dan sabar ketika Kiai Wilah membangun Dukuh Wilangan dalam penyebaran Islamnya. Di sebelah barat makam beliau berdiri sebuah pendopo yang sering digunakan oleh para peziarah sebagai tempat ibadah dan tempat beristirahat. Kemudian di belakang pendopo tersebut terdapat tempat wudhu yang masih sederhana berpagar bambu. Ada kisah menarik dalam perjalanan Kiai Wilah semasa hidupnya. Berdasarkan informasi cerita dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, dan berdasarkan informasi dari berbagai sumber,
serta berdasarkan pengalaman spiritual kami bahwa dahulu sebelum Kiai Wilah menetap dan membangun Dukuh Wilangan menjadi sebuah kadipaten, beliau adalah seorang panglima perang dari Kadipaten Pasir Luhur. Kiai Wilah merupakan menantu dari Adipati Pasir Luhur yang bernama Raden Kandadaha. Dalam pernikahannya, beliau dikaruniai seorang anak yang dikenal dengan nama Mas Ajeng Lanjar. Kiai Wilah adalah seorang panglima yang memiliki tubuh yang gagah perkasa dan keberanian luar biasa. Selama beliau menjadi panglima di Kadipaten Pasir Luhur, Kiai Wilah sering unggul dalam pertempuran, sehingga beliau banyak menerima tanda jasa dan penghargaan dari Adipati Pasir Luhur, yaitu Raden Kandadaha. Sahabat jalan spiritual, pada kisah perjalanan Kiai Wilah diceritakan bahwa Adipati Kandadaha menerima surat dari Adipati Ponjok di daerah Rawalo yang isinya adalah bentuk lamaran pada salah seorang putrinya yang ternyata sudah menjadi istri Kiai Wilah. Mengetahui surat tersebut, Kiai Wilah merasa terhina dan segera menemui Adipati Ponjok. Dalam pertemuan mereka, terjadilah selisih paham yang akhirnya pertempuran pun tidak bisa dihindari. Keduanya saling menyerang dengan penuh amarah. Kuda Adipati Ponjok roboh terkena tombak Kiai Wilah, sehingga menyulitkan tuannya menangkis serangan-serangan dari Kiai Wilah. Sementara itu, Kiai Wilah sendiri pun terluka parah. Setelah pertempuran berakhir, Kiai Wilah pun kembali ke Kadipaten Pasir Luhur. Namun setibanya di Kadipaten Pasir Luhur, Kiai Wilah mendengar kabar bahwa jabatannya akan digantikan oleh orang lain, sehingga beliau merasa malu. Oleh karena itu, secara diam-diam Kiai Wilah meninggalkan Kadipaten Pasir Luhur bersama istri dan putrinya hingga sampai di Dukuh Wilangan. Di Dukuh Wilangan itulah Kiai Wilah memulai kehidupan barunya. Beliau pun menyebarkan agama Islam di daerah tersebut hingga akhirnya Kiai Wilah berhasil mendirikan sebuah kadipaten dengan nama Kadipaten Wilahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kiai Wilah memerintah dengan bijaksana, adil dan penuh wibawa, sehingga rakyat pada masa itu merasakan ketentraman dan kemakmuran. Kadipaten Wilahan ini kabarnya juga sempat menjadi pelarian tokoh kerajaan Mataram Islam yang sedang terpecah antara Pangeran Mangkubumi dengan Kesultanan Yogyakarta. Akibat adanya dua kubu yang memperebutkan kekuasaan atas Kesultanan Mataram tersebut, banyak kerabat keraton yang tidak menyukai pergolakan politik lebih baik menyingkir dan keluar dari lingkungan keraton untuk tujuan menyiarkan agama Islam. Kerabat keraton yang menyingkir ke Kadipaten Wilahan pun akhirnya menetap bersama Kiai Wilah, sehingga penyebaran agama Islam pun berkembang pesat hingga merambah keluar Kadipaten Wilahan. Demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Kiai Wilah. Semoga dapat menjadikan pelajaran bagi kita untuk terus nguri-uri kisah sejarah dan perjuangan Kiai Wilah. Semoga dengan berziarah kita akan dapat meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan berziarah kita akan selalu ingat akan kematian. Sekian, semoga bermanfaat dan selamat berjumpa pada perjalanan spiritual kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.